Pagi semua. Bagaimana hari minggunya? Ada yang udah sarapan atau mungkin ada yang baru bangun? Ayo kita kumpul-kumpul dulu hari ini bersama PAMKI Cabang Jakarta dan PAMKI Cabang Bali akan membahas mengenai virus Nipah nih yang kemarin sempat heboh banget nih. Pagi-pagi kita mau bahas virus Nipah, ngumpul-ngumpul dulu. Selamat pagi semua. Siapa yang udah tahu soal virus Nipah? Nipah virus, ada yang udah pernah dengar belum? Soal Nipah virus coba. Nih di sini ada dua narasumber yang luar biasa yang akan membahas soal Nipah virus. Satu narasumber dan satu host. Narasumbernya ada dari PAMKI Bali, Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia Cabang Bali, yaitu Dr. Iketut Agus Indra Adiputra, Spesialis Mikrobiologi Klinik, dengan hostnya adalah Dr. Maria Astika Dewi, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Virus Nipah, ada yang pernah dengar? Jadi virus Nipah ini kemarin lagi heboh karena outbreak. Jadi ada outbreak di India gitu. Dan kasus ini tuh sering menyebabkan kematian karena seremnya virus Nipah ini bisa masuk ke otak, menyebabkan infeksi di otak gitu. Dan sekarang kita lagi berjaga-jaga jangan sampai virus Nipah ini masuk ke Indonesia. Maka itu sekarang mau dibahas dulu mengenai virus Nipah. Bagaimanakah virus Nipah ini supaya teman-teman semua pada paham dan mengenal. Langsung aja nih aku invite dulu dari Dr. Maria Astika sebagai host. Silakan Dr. Maria Astika. Halo pagi Dr. Tika. Kenapa senyum-senyum Mbak Tika? Udah sarapan? Nyari filter. Nih Dr. Tika akan menjadi host hari ini bahas soal virus Nipah ya Mbak Tika ya. Oke Mbak Ya, Tika, Dr. Tika nih bakal jadi ya kenapa live lagi nih Mbak Tika. Sebentar kita undang lagi Dr. Tika nih. Jangan sampai insya Allah jangan sampai pandemi, makanya kita mau nanya-nanya nih sama ahlinya mengenai virus Nipah ini. Ini kita tunggu dulu, kita undang lagi kayak kepencet ya tadi, apa sinyalnya kurang bagus. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Apakah ada kemungkinan kayak virus corona, si virus Nipah ini? Jawabannya nanti dijelaskan nih sama ahlinya nih mengenai virus Nipah. Nipah itu waduk di Madura gitu. Oke, coba ya. Tadi kenapa tuh tiba-tiba keluar ya si Dokter Tika ya? Unable. Sebentar kita coba lagi. Kita invite. Sudah berapa besar meluasnya? Jadi ya virus Nipah ini. Kenapa Mbak maaf, kepencet? kepepet. Sudah kuduga. Maaf ya, masih Nanti amatir. pokoknya yang nanya soal virus Nipah sabar karena aku cuman co-host. Nanti hostnya Dr. Tika, Spesialis Mikrobiologi Klinik, dan hostnya narasumbernya dari PAMKI Cabang Bali ya Mbak, Dr. Iketut Agus Indra Adiputra, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Ya. Mungkin aku sambil undang Dr. Agus Indranya ya. Sebentar. Udah cantik Mbak Tika. Udah cantik kan ya teman-teman ya Mbak Tahu Tika ya. aja. Coba Jen. komenin dong nih. Selamat Iya. pagi Halo, selamat dokter. pagi dok. Selamat pagi Halo dok, Selamat dok. selamat pagi. pagi. Iya, Jadi akhirnya hari bisa ini join akan juga. bahas soal virus Nipah ya dok, yang Siap, hostnya siap. sebenarnya akan Dokter Maria Astika. Jadi langsung aja karena udah mulai banyak yang nanya karena takut jadi Iya, pandemi katanya. Silakan Dokter Tika. udah rame banget ya dok ya. Baik dokter, selamat pagi sejawat dan teman-teman semua. Selamat pagi dokter Agus. Apa kabar dok? Selamat pagi, baik-baik. Iya, terima kasih dokter sudah mau bergabung di Dengan live senang kita hati. hari ini ya Yuk, dok ya. Ya, nah jadi belakangan ini kan kita kembali mendengar tentang virus Nipah ya dok. Virus yang saat ini juga menjadi perhatian eh,
dunia kesehatan. Banyak Ya. pertanyaan yang muncul nih dok di masyarakat, mulai dari bagaimana cara penularannya, apakah aman mengkonsumsi buah, hingga bagaimana kesiapan tenaga kesehatan dalam deteksi dan menangani kasusnya ya dok. Nah ini sejawat dan teman-teman untuk membahasnya secara ilmiah namun tetap mudah dipahami, hari ini kita bersama dengan Dr. Iketut Agus Indra, spesialis mikrobiologi klinik ya dok. Ya. Baik, mungkin langsung saja ya dok ya, Ya. sebagai pembuka supaya sejawat dan teman-teman lebih familiar lagi dengan topik kita hari ini, mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, sebenarnya apa itu virus Nipah dan mengapa virus ini menjadi perhatian saat ini dok? Ya, baik. Oke, terima kasih Dokter Tika atas perkenalannya. Jadi saya langsung saja untuk virus Nipah itu sendiri kan sebenarnya bukan suatu virus yang baru. Virus Nipah ini sudah ada sejak lama. Kalau kita bicara sejarahnya itu pertama kali itu dia ditemukan di sekitaran suatu daerah di Malaysia yang namanya itu adalah Sungai Nipah. Nah, makanya ini dinamakan waktu itu adalah virus Nipah. Pada saat pertama kali ditemukan waktu itu belum diketahui virusnya ini suatu virus apa sih sebenarnya. Nah, setelah dilakukan penelitian, 1 tahun kemudian sekitar tahun 1999 itu baru diketahui bahwa virus ini adalah suatu virus Paramyxoviridae, dia jenisnya, yaitu suatu virus yang dia reservoirnya atau inangnya itu ada di kelelawar. Nah, jadi di Sungai Nipah ini sendiri dia banyak terjangkit itu di suatu peternakan babi. Nah, di peternakan babi inilah banyak terjangkit orang-orang yang terkena virus tersebut. Nah, jadi reservoir alaminya ini dia berada di kelelawar. Kelelawarnya itu adalah kelelawar buah. Nah, jadi anggaplah dari reservoirnya ini virus itu ada di tubuh kelelawar. Di tubuh kelelawarnya itu dia makan buah nira. Ya, jadi banyak dikonsumsi di sana. Buah nira itu kemudian diberikan sebagai pakan babi. Nah, dari pakan babi inilah dia menular ke babi-babi atau ternak-ternak tersebut. Babi ini biasa kita sebut sebagai intermediary host atau dia intermediate. Jadi di pertengahan antara kelelawar terlebih dahulu, kemudian ke babi, dari babi ini baru dia menular ke manusia. Nah, mungkin seperti itu kalau dia awal dari penularan dan gejalanya. Nah, gejalanya itu sendiri biasanya dia seperti influenza. Kalau di luar dia disebut dengan istilah mungkin disebut dengan ILI atau influenza-like illness. Jadi dia sering menyebabkan simptom atau gejalanya itu seperti batuk, pilek, atau kadang demam. Nah, yang kita takutkan adalah ketika virus Nipah ini mulai menjalar atau menyerang ke otak. Nah, ini yang biasa disebut dengan encephalitis. Ketika dia sudah mulai menyerang otak, ini tingkat kematiannya atau case fatality rate-nya itu dia sekitar 40-70%. Jadi dia sudah cukup tinggi. Jadi mungkin seperti itu yang kita bisa persingkat mungkin untuk perkenalan di awal dulu mengenai apa sih itu virus Nipah. Mungkin seperti itu dok. Terima kasih. Ya baik dok, terima kasih. Jadi kita bisa memahami bahwa virus Nipah ini sebenarnya bukan virus baru ya dok, tetapi memang memiliki potensi dampak yang serius saat menyerang otak sehingga perlu menjadi perhatian begitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan sedikit ya dok tentang awalnya ini reservoirnya ini adalah babi ya dok atau kelelawar. Nah itu bagaimana dok? Mungkin bisa supaya teman-teman lebih mengenal lagi mekanisme penularan dari awal sampai masuk ke tubuh kita itu gimana dok? Kalau untuk virus Nipah, iya. Jadi untuk reservoir alami utamanya itu atau first-nya itu adalah kelelawar atau kelelawar buah yang dia kecil-kecil ukurannya. Di Indonesia sendiri sebenarnya dia ada. Nah, untuk kelelawar buahnya ini sendiri, dia virusnya itu ada dalam tubuhnya, tapi si kelelawar sendiri itu dia tidak sakit. Nah, kemudian dari kelelawar ini entah air liurnya yang melalui buah nira atau mungkin terkena dari lendir atau dari cairan lainnya yang terkena kemudian dikonsumsi oleh si babi tersebut, kemudian babi tersebut akan sakit. Kalau babi ini disebut dengan intermediary atau pertengahan lah sebelum ke manusia. Kalau babi ini bisa bergejala, bisa tidak. Tapi kurang lebih memang dia bisa bergejala. Mungkin yang lebih tahu tentang gejalanya di babi sendiri sih sebenarnya teman-teman dari kedokteran hewan. Nah, kemudian dari babi ini kemudian baru bisa dia menjalar atau dia menginfeksi ke manusia. Nah, menginfeksinya ini bagaimana caranya? Itu dia port di entry atau jalan masuknya itu adalah dari percikan. Percikan atau kita mengkonsumsi
entah itu dari buah nira yang sudah terkena lendir atau liur dari kelelawar, atau kita mengkonsumsi babi yang dimasak dengan tidak baik. Atau mungkin juga bisa dari peternak yang memang sedang merawat ternak-ternaknya tersebut, dan ternaknya tersebut pada saat itu kondisinya sedang sakit. Jadi terkena lendirnya walaupun dia tidak memakan babi tersebut, tapi karena dia kontak erat, kontak dekat dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut ataupun hidung, itu bisa terkena. Oleh karena itu makanya gejala awal itu pasti dia seperti pilek atau flu, karena dia memang masuk awalnya itu adalah dari saluran napas. Seperti itu, Hmm. Dok. Ah, berarti jadi penularannya memang erat kaitannya dengan konsumsi makanan yang terkontaminasi dan kontak langsung ya, Dok ya? Ya, betul, betul, Dok. Ah, kalau selain itu kira-kira ada lagi nggak ya, Dok? Misalnya di lingkungan selain konsumsi makanan gitu. Ya. Jadi ada sih beberapa penelitian, Dok, yang mengatakan bahwa virus Nipah ini dia itu bisa bertahan di luar dari reservoir alaminya tersebut. Jadi bisa bertahan di mungkin misalnya di benda, ataupun misalnya yang paling sering atau umum yang sudah terbukti itu sih di buah nira, atau Hmm. buah yang tidak dicuci dengan baik, atau buah yang bekas dimakan kelelawar tersebut. Nah, kalau dari penelitian tersebut mengatakan bahwa di suatu benda itu yang dia memiliki dia itu berlendir atau tidak kering dalam kondisi basah mungkin. Virus nipahnya itu dia bisa bereplikasi atau bertahan hidup bisa sampai beberapa hari. Maksimal sih ada yang Hmm. mengatakan bisa sampai 7 hari itu masih bisa dia terjadi penularan dari buah tersebut. Nah, tapi kalau dia di benda yang kering atau bendanya itu tidak basah, atau misalnya seperti anggaplah kita sedang kerja, kemudian kontak dengan ternak kita, kemudian benda tersebut dia kering, dan kita diamkan, misalnya tidak didesinfeksi, itu risiko penularan jauh lebih rendah. Biasanya virus hanya bisa bertahan hidup di lingkungan yang kering itu sekitar 2 atau 3 jam. Itu hanya sih jam. Namun untuk penelitian pasti memang belum ada yang mengatakan pasti. Tapi kalau yang sudah jelas itu adalah dia di buah nirai tersebut. Hmm. Begitu, Dok. Oke. Berarti sebenarnya faktor kebersihannya tetap berperan penting ya, Dok, buat Betul, penularan betul, dari virus ini. Iya. Nah, betul. kalau kita berbicara tentang sumber penularan dari hewan, Dok, tentu ada Mm. kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi ya, Dok. Nah, salah satunya pasti peternak lah ya, Dok ya. Iya, Nah, betul, ini betul. tindakan pencegahan apa saja, Dok, yang bisa dilakukan oleh seorang peternak untuk meminimalkan resiko tertular virus Nipah ini? Oke, yang pertama mungkin adalah kita memotong rantai penularan dari kelelawar ke ternak-ternak kita atau ke babi. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberi pakan ternak itu yang sudah terjaga kebersihannya. Hmm. Kalau boleh dibilang itu kan kadang mungkin karena beberapa peternak babi mungkin atau babi-babi sendiri mungkin dia makanannya itu memang beberapa itu buah yang sudah rusak atau sudah busuk atau mungkin buah-buah sisa itu diberikan ke babi-babi tersebut. Kalau bisa sih itu dikurangi atau jangan. Jadi itu yang pertama. Jadi berikanlah babi-babi tersebut pakan-pakan yang memang sudah terjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai peternak atau peternak hewan itu sebisa mungkin menjaga kebersihan diri kita. Jadi pada saat merawat ternak-ternak tersebut menggunakan masker mungkin atau menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan baik sebelum ataupun setelah kita merawat ternak-ternak tersebut. Dan yang ketiga, jika ada ternak babi yang sudah dia mengalami gejala, kalau yang saya baca, itu ada beberapa babi yang bisa mengeluarkan gejala itu. Gejalanya sih katanya mirip seperti gejala di manusia. Jadi seperti barking cough katanya, ada batuk-batuk. Saya sendiri sih secara pribadi belum pernah melihat gejala babi yang batuk ya. Jadi dikatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada gejala seperti babi yang sudah mulai sakit, mungkin bisa dikoordinasikan dengan dokter hewan ataupun dinas peternakan terdekat supaya nanti bisa dilakukan pemeriksaan dari babi-babi atau ternak yang memang sedang sakit tersebut. Seperti itu, Dok. Baik, Dok. Berarti ada gejalanya juga ya, Dok, sebenarnya? Ada. Kalau saya baca Iya, sebenarnya ada gejalanya. Cuma iya, kita kalau saya kan kita sendiri kan pribadi iya, dokter manusia belum pernah melihat sendiri atau meriksa babi sih. iya, Gitu, Dok. iya, Dok. Ini kalau tadi kan gejala di babi ya, Dok. Ini udah banyak pertanyaan sebenarnya di kolom komentar, Dok. Kalau Ya, seseorang sampai terpapar, tentu pada pengen tahu ya, Dok, gejalanya itu seperti apa. Jadi iya, betul. gejala infeksi virus Nipah dan mungkin komplikasi yang perlu diwaspadai, Dok, seperti apa? Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi mungkin tadi saya sempat sampaikan juga sedikit di awal untuk virus Nipah ini sendiri dia itu
merupakan suatu influenza-like illness atau suatu penyakit yang mirip seperti flu ataupun pilek. Jadi untuk gejala khasnya sendiri sampai saat ini sih belum ada. Tapi jika ada symptoms atau gejala seperti demam, kemudian batuk, pilek, hingga sesak, itu mungkin bisa diwaspadai. Dan yang paling penting itu sebenarnya kita tracing ke gejala, karena virus Nipah ini tidak akan tiba-tiba saja muncul. Pasti akan ada riwayat exposure ataupun paparan. Entah kita ke negara yang memang sedang terjangkit virus Nipah, mungkin saya sebut beberapa negara seperti Bangladesh ataupun India, ataupun sempat saya baca ada kasusnya di Pakistan juga, tapi tidak sebanyak di dua negara di Asia tersebut. Itu kita harus waspadai. Mungkin apakah ada kontak dengan orang ataupun hewan yang memang sedang terjangkit virus Nipah. Gejalanya sendiri sebenarnya tidak spesifik, lebih ke seperti pilek. Nah, untuk komplikasi yang kita takutkan itu adalah ketika virus tersebut dia sudah menembus dia ke otak. Yang ini bisa menyebabkan suatu penyakit disebut dengan encephalitis atau radang otak. Nah, yang ini yang biasanya kita harus waspadai supaya tidak terkena ke otak. Jadi sebisa mungkin kalau memang sudah dari awal, kira-kira, aduh kayaknya saya ada kontak nih dengan orang ataupun ternak yang positif Nipah, segera mungkin itu kita harus periksa ke dokter. Seperti itu, Dok. Iya, baik. Jadi kalau untuk gejala awalnya sendiri sebenarnya kurang spesifik ya, Dok. Ya, betul. Gejala sendiri Harus sebenarnya kurang spesifik. tracing seperti itu, iya. Nah, Ya, itu betul. kalau untuk diagnosisnya misalnya pada fase awal nih, Dok, itu ada tidak, Dok, pemeriksaan laboratorium khusus untuk diagnosis virus Nipah ini? Terus mungkin spesimennya apa, Dok, yang bisa diambil kalau ada? Ya, baik, Dok. Jadi untuk di Indonesia sendiri, saya sampaikan bahwa per 1 Februari 2026, setidaknya dari data yang saya dapatkan di Kementerian Kesehatan, itu di Indonesia belum ada satu kasus positif pun yang terkonfirmasi. Dalam artian di Indonesia sendiri belum ada kasus yang positif. Mungkin kalau misalnya WNI yang tinggal di luar negeri kemudian ada yang positif, itu mungkin ada. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk dia kasus untuk pemeriksaannya jika ada probable atau misalnya kita ada terpapar, pemeriksaan cepat apa yang bisa kita lakukan? Sayangnya untuk saat ini, kalau misalnya kita compare dengan COVID-19 yang ada tes antigen cepatnya itu kita belum ada untuk saat ini. Dan bahkan kalau boleh saya bilang di Bali sendiri kita belum ada tes yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah seseorang memang menderita virus Nipah atau tidak. Nah, untuk spesimennya bisa kita ambil, sebenarnya dia mirip dengan spesimen atau sampel dari pasien-pasien dengan pada saat pandemi atau pasien dengan suspek COVID-19. Jadi yang diambil adalah swab. Swabnya itu bisa swab dari hidung ataupun swab dari tenggorokan. Nah, itu yang paling umum biasanya diambil. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan PCR. Jadi seperti itu, Dok. Jadi sampelnya itu karena dia memang gejala atau port entry awalnya itu adalah dari saluran nafas, maka sampel yang umumnya diambil itu adalah dari saluran nafas. Ada beberapa sampel lainnya yang bisa diambil seperti cairan otak kalau memang pasien sudah ada menderita encephalitis atau infeksi di otak itu memang bisa. Beberapa mengatakan untuk serum juga bisa. Tapi untuk saat ini yang paling umum sih itu, Dok, swab PCR dari nasal atau dari hidung dan juga dari tenggorokan. Baik, Dok. Misalkan Dok, nanti kita mau mengadakan gini ya di laboratorium. Ini yang untuk teman-teman yang bekerja di laboratorium nih, Dok, bagaimana prosedur keamanan laboratorium saat menangani spesimen dari pasien yang dicurigai terinfeksi virus Nipah ini, Dok? Itu bagaimana? Ya, jadi untuk teman-teman dari laboratorium dan kita sendiri yang memang sering mengerjakan sampel-sampel dari saluran nafas, itu sebaiknya kita menggunakan APD-nya itu harus wajib proper. Nah, kalau mungkin bedanya dia dari COVID-19 itu kan kalau COVID-19 dia ada airborne-nya. Sedangkan kalau Nipah dari penelitian yang terakhir itu masih sampai droplet. Jadi tidak jadi sebenarnya kalau memang ada APD level 3 yang sampai pakai hazmat ataupun dengan menggunakan masker N95 itu lebih baik lagi karena kan kita pada saat mengambil sampelnya itu mungkin nanti akan ada tiba-tiba pasiennya bersin ataupun batuk itu dropletnya mungkin bisa saja terpapar ke kita. Namun jika pun tidak ada untuk APD level 2 masih bisa digunakan. Tentu saja yang sekali pakai yang pada saat kita melakukan baik pengambilan sampel ataupun kita melakukan proses pengerjaan sampel di dalam laboratorium itu sekali pakai dan langsung dibuang. Seperti itu, Dok. Oh, iya. Berarti tadi kalau misalnya, ini kembali ke peternak ya, Dok ya. Kalau Iya, iya. peternak bisa pakai APD juga berarti nggak, Dok?
kalau Bisa, menangani? bisa, Oh iya, bisa. Jadi mohon ya dok. sebisa mungkin kalau saya sih sarankan secara pribadi itu kalau bisa teman-teman atau peternak itu menggunakan masker pada saat i- sedang menangani ternak-ternak atau hewannya. Dalam kasus ini mungkin paling sering itu babi. Jadi pakai masker, mungkin pakai sarung tangan. Kalau bisa sih sebisa mungkin yang sekali pakai. Atau kalau misalnya tidak ada ya setelah dipakai langsung dicuci, jangan digunakan berkali-kali. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada kemungkinan virus-virusnya itu menempel di permukaan benda. Walaupun ya tidak sebanyak di reservoir alaminya sih. Seperti itu dok. Nah, baik dok. Mungkin nih sekarang kita masuk ke bagian yang sepertinya paling ditunggu oleh teman-teman ya dok ya, yaitu soal pencegahan. Nah, apa langkah pencegahan sederhana dok, yang sederhana yang bisa dilakukan masyarakat sehari-hari untuk mengurangi resiko tertular virus Nipah ini dok? Oke, jadi satu hal yang bisa kita pelajari dari pandemi 2020 tersebut adalah mengenai, kalau Indonesia mungkin disebut dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi walaupun pandemi saat ini sudah tidak ada, statusnya sudah hilang, sudah berubah, saya rasa untuk PHBS itu wajib diterapkan dan perlu diterapkan dalam sehari-hari, yaitu mencuci tangan sebelum dan setelah makan, kemudian menggunakan masker pada saat bepergian ataupun pada saat kita akan kontak dengan orang yang mungkin sedang mengalami gejala pilek ataupun batuk, itu sangat saya sarankan. Sebisa mungkin juga membawa hand sanitizer atau alat pencuci tangan yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa digunakan sebisa mungkin. Dan untuk saat ini, memang Indonesia sendiri belum ada kasus Nipah. Namun jika teman-teman sekalian ada yang akan bepergian ke negara yang sedang terjangkit virus Nipah, seperti mungkin India ataupun Bangladesh, lebih berhati-hati dan sebisa mungkin itu tidak terlalu banyak kontak, terutama ke daerah-daerah yang sedang mengalami virus Nipah tersebut. Baik dok. Jadi langkah sederhananya tetap perilaku hidup sehat harus tetap Iya, diterapkan ya dok ya. iya, Iya. Nah, Dok, ini ada lagi nih yang sering muncul nih kalau misalnya kita lihat komen-komen di sosial media ya. Jadi, kalau memakan atau membeli buah potong itu aman nggak, Dok, dari virus Nipah ini? nah itu bisa benar, bisa salah. Hmm. Jadi anggaplah kalau kita beli buah potongnya itu di suatu supermarket yang memang kita tahu sudah terjaga kebersihannya. Atau mungkin orang sendiri yang punya supermarketnya tersebut. Dia beli buahnya dalam keadaan utuh dan dia potong sendiri di tempat dan kemudian dijual, itu masih aman. Tetapi kalau misalnya kita beli langsung misalnya dari pedagang ataupun kita lihat, kita beli buah utuh yang sudah ada bekas gigitannya, walaupun kecil mungkin, karena kan gigitan kelawar itu sebenarnya kecil ya, tidak terlalu besar. Tidak seperti gigitan manusia ataupun gigitan hewan ternak. Itu sebaiknya tidak saya sarankan. Jadi kalau mau beli buah yang jauh lebih aman, pilihan yang paling aman adalah beli buah utuh, kemudian kita cuci sendiri, dan kalau perlu kita kupas sendiri. Jadi jangan beli buah potong. Tapi bukan berarti buah potong harus dihindari sekali, itu tidak. Karena ini bisa benar, bisa salah. Tapi kalau mau pilih jalan yang paling aman, beli buahnya sendiri, kemudian kita potong, cuci, dan kupas sendiri. Gitu Jadi dok. kita harus tahu ya, Dok, benar-benar Betul, kebersihannya baru betul. yakin bisa makan. Oh, iya, baik, Dok. Ya, Nah, tadi kan dokter membahas tentang daerah yang memang sedang banyak virus Nipah ini ya, Dok. Nah, ya, kan mobilitas global ini kan saat ini sangat sangat. tinggi ya, Dok. Nah, tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan mungkin saat menerima wisatawan dari negara yang sedang terjangkit virus Nipah, Dok? Ya. Jadi untuk kita menjaring wisatawan itu kita harus bicara dari awal dia masuk ke Indonesia itu sendiri. Jadi di sini stakeholder juga seharusnya sudah mulai mawas, jadi itu sudah mulai diaktifkan kembali, entah itu cek suhu ataupun thermal detector, kemudian screening awal gejala, kemudian kalau mungkin ada, walaupun saat ini tidak diwajibkan seperti dulu pada saat pandemi, adalah isolasi mandiri. Ketika seseorang atau kita sendiri misalnya pergi baru saja pulang dari India nih, kalau sebisa mungkin itu kalau bisa itu kita isolasi mandiri. Nah, kemudian jika kita adalah pelaku wisatawan atau kita punya usaha hotel, ada tamu yang datang dari luar negeri, itu kan memang cukup sulit untuk kasus yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin misalnya kita ada seorang pelaku usaha, jadi di hotel atau di tempat menginap itu kita sediakan di spot-spot tertentu itu hand sanitizer. Setidaknya itu untuk mencegah atau mengurangi risiko penularan dari si wisatawan tersebut seandainya memang positif ini.
kepada kita sendiri sebagai pelaku usaha. Kemudian jika mungkin memang ada seorang wisatawannya itu sudah mulai sakit, mungkin kita bisa sarankan atau anjurkan, ayo kita berobat dulu untuk memastikan saja bahwa ini memang bukan virus Nipah. Seperti itu, Dok. Jadi lebih ke kita mencegah risiko penularan dengan pola hidup bersih sehat, menggunakan masker, dan juga dengan mencuci tangan yang rutin. Seperti itu, Dok. Jadi tetap harus waspada dan dipantau, tapi jangan panik ya dok ya. Iya, ya tujuannya Iya. ini kan sebenarnya lebih ke kita harus waspada bahwa virus ini ada, ini bukan virus baru, sudah ada dari lama, tapi tetap jangan panik. Iya. Karena untungnya sendiri di Indonesia sih belum ada kasusnya. Oh, sorry, belum ada yang terdeteksi. Ya, iya benar dok. Tapi sebaiknya dok, apa kita tidak usah dok bepergian ke negara yang sedang terjangkit virus Nipah atau bagaimana dok? Kalau memang bisa, saya sih Hmm. tidak sarankan. Tetapi kan memang ada beberapa yang mungkin sudah planningnya dari lama, ataupun untuk tugas negara atau pekerjaan, ya silakan saja. Tapi sebisa mungkin PHBS itu tetap dilakukan. Dan kontak biasanya kan di suatu negara itu tidak semua daerah itu terjangkit. Ada beberapa region atau daerahnya memang khusus terjangkit. Jadi kalau misalnya hanya bepergian di kota saja mungkin masih aman. Tetapi kembali, sebisa mungkin setelah kembali dari luar negeri tersebut, screening mandiri aja deh. Kalau misalnya bisa, ya isolasi mandiri. Tapi kalau tidak, kembali ke PHBS dan pencegahan tersebut. Baik. Nah, kalau nih dok, misal seseorang sampai terdiagnosis, nah itu tentu kita ingin tahu ya dok, bagaimana penanganannya. Untuk saat ini dok, apa sudah ada obat atau terapi spesifik dok untuk virus Nipah ini? Ya, untuk virus Nipah sendiri kan dia suatu infeksi yang memang disebabkan oleh virus. Mungkin sedikit informasi juga buat teman-teman mungkin, karena ini masih sering terjadi di masyarakat. Kalau kita terjangkit virus, itu tidak bisa diobati dengan antibiotik. Antibiotik itu khusus untuk bakteri ya, jadi untuk virus ya kita tidak bisa. Kecuali memang mungkin ada koinfeksi, jadi ada infeksi virus ditambah infeksi bakteri ya memang mungkin bisa diobati dengan antibiotik. Rasanya sayangnya untuk virus Nipah ini sendiri belum ada terapi simptomatik atau terapi spesifik dok untuk virus Nipah. Jadi yang bisa kita berikan itu adalah supportive management. Jadi kalau misalnya pasien demam, kita berikan anti demam seperti paracetamol. Kalau misalnya pasiennya sesak ya kita, dan terjadi perburukan tentunya kita rawat di rumah sakit, berikan alat bantu nafas dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang kita bisa harapkan itu adalah suatu saat nanti ke depannya itu bisa ada vaksinnya, seperti COVID-19 ini. Dari literatur yang saya baca itu sebenarnya untuk virus Nipah ini sudah mulai dikembangkan ya, untuk pembuatan virusnya. Tetapi lebih banyak itu di beberapa protokol itu dibuat untuk satu hewan ternak, atau yang kedua itu sempat ada beberapa yang dibuat untuk di manusia, tetapi itu masih belum sukses atau masih gagal. Karena ada juga yang nanya, oh tapi itu pandemi COVID-19 itu cepat, itu hanya sekitar 1-2 tahun, vaksin itu sudah bisa. Sedangkan virus Nipah ini kan sudah dari tahun 90-an, kemudian sempat booming juga di tahun 2011, tapi kok sampai sekarang belum ada vaksinnya. Nah itu ada sempat yang menanyakan hal seperti itu. Karena memang untuk dari penelitian pada saat pandemi itu kan cukup berbeda. Jadi walaupun memang penelitian misalnya vaksinnya itu gagal, itu datanya tetap diberikan kepada peneliti-peneliti lainnya. Jadi peneliti lainnya itu atau peneliti dari negara lain itu tidak mulai dari nol lagi. Jadi mereka sudah start point-nya itu sudah jauh lebih di atas. Jadi mereka kerjasama. Sedangkan untuk Nipah ini ya sayang sekali mungkin karena memang belum pandemi atau belum apa, ya tentu saja kita tidak harapkan terjadi pandemi. Jadi untuk vaksin sendiri sampai saat ini belum ada yang disahkan untuk di manusia. Seperti itu dok. Iya, baik. Jadi kalau untuk penanganannya sendiri masih berfokus pada terapi suportif ya dok, sama Ya, mungkin ya. pemantauan tepat untuk mencegah komplikasi, karena tadi komplikasinya kan mortalitasnya tinggi ya dok ya. Mortalitasnya cukup tinggi betul dok. Iya. Dari yang saya baca itu sekitar 40-70%. Beda dengan COVID-19 waktu itu yang tertinggi fatality rate-nya tidak sampai 10%. Asalnya hanya sekitar di angka 5-5% lah. Kalau sekarang mungkin sudah di bawah 1%. Jadi cukup tinggi dia kasus kematian untuk Nipah ini. Tapi kalau untuk surveillance-nya sendiri kita ada ya dok ya berarti untuk virus Nipah ini. Surveillance sendiri sebenarnya kita ada di infeksi emerging. Data-data dari infeksi ataupun data-data penyakit infeksi lainnya
Hanya saja untuk saat ini memang dari data di infeksi emerging tersebut atau data kementerian itu untungnya belum ada sih penduduk Indonesia atau WNI di negara Indonesia ini yang terdeteksi terjangkit virus Nipah. Baik, Dok. Ini untuk diskusi terakhir, Dok. Tapi nanti mungkin ada 1-2 pertanyaan dari komentar ya, Dok. Ini udah ada Siap. beberapa pertanyaan saya. Nah, untuk dari diskusi sendiri, ini tidak kalah penting, Dok. Apa pelajaran menurut dokter dari wabah Nipah sebelumnya yang penting diketahui oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat? Ya, jadi dari kementerian sendiri dan dari kita di PAMKI sendiri bahwa ingin menyampaikan bahwa virus Nipah itu ada. Kita harus waspada. Jenis kelelawar itu ada loh di Indonesia, tapi memang untungnya untuk saat ini di Indonesia itu belum ada yang terdeteksi. Tapi kita harus tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, jangan lupa untuk rajin cuci tangan sebelum atau setelah makan ataupun setelah bepergian. Tapi tidak usah atau tidak perlu panik. Karena memang tujuannya kita itu adalah lebih ke waspada. Jadi supaya PHBS itu tetaplah dilanjutkan terus walaupun pandemi itu sudah hilang, tapi jangan sampai panik. Jadi lebih kepada kewaspadaan. Karena di negara tetangga kita sendiri, di Malaysia itu sempat memang ada wabah Nipah. Walaupun memang tidak sesering di India ataupun Bangladesh yang bisa terjadi wabah itu setiap tahun. Jadi kita harus tetap waspada, namun jangan panik. Baik, Dok. Terima kasih. Luar biasa sekali penjelasannya, Dok. Ini saya masuk ke kasih, Dok. pertanyaan dari komentar ya, Dok ya. Sebenarnya Siap. tadi sudah banyak yang terjawab juga dari diskusi kita. Cuman nih ada beberapa juga yang masih menanyakan dari kikuk penyakit ini apa mirip flu babi ya, Dok? Tadi Ya. sebenarnya udah sedikit mungkin diperjelas lagi, Dok. Ya. Jadi kalau dibilang mirip dengan flu babi sebenarnya mirip, Dok. Miripnya itu dari mana? Satu dari penyebabnya. Penyebabnya itu sama-sama virus meskipun dia beda genus dan beda spesies. Nah, terapi dari gejalanya sendiri sebenarnya dia mirip sekali. Karena dia ada batuknya, ada pileknya, ada demamnya. Nah, kemiripan satu lagi dari flu babi dengan virus Nipah ini lebih sering secara kasus atau secara epidemiologi itu terjangkit pada peternak babi. Meskipun kalau beda flu babi sama Nipah ini kan kalau Nipah sebenarnya reservoir alaminya dari kelelawar. Jadi perlu digarisbawahi kelelawar ini adalah dia pusat atau induk dari virusnya tersebut. Nah, apakah khusus dari babi saja dia bisa menular? Sebenarnya tidak. Dari ternak atau mamalia lainnya itu bisa juga dia terjangkit virus Nipah kemudian menular ke manusia. Jadi sedikit perbedaannya. Tapi kalau secara gejala sebenarnya bisa dibilang mungkin 70% atau 90% dia mirip. Seperti itu, Dok. Baik. Mungkin penyebab virusnya mungkin yang beda juga ya, Dok ya sebenarnya. Iya, penyebab virusnya dia Iya. beda. Ini ada satu Sama-sama. lagi. Oh iya, gimana, Iya. Dok? Iya. Enggak, ya betul, beda. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Ini untuk mungkin lebih ke kondisi saat ini ya, Dok ya. Dari Kak Viana Yusim. Untuk saat ini sebenarnya sudah berapa besar meluasnya virus Nipah ini, Dok? Oke. Jadi virus Nipah sendiri secara epidemiologi kalau di dunia itu masih terbatas di daerah Asia. Kenapa di daerah Asia? Karena seperti yang kita tahu reservoir alamnya adalah kelelawar buah. Nah, dari kelelawar buah ini dia itu habitat aslinya itu ada di daerah Asia. Asia ini sekitar Asia Timur dan beberapa di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Jadi di beberapa daerah yang memang tidak ada kelelawar buahnya ini, jenis kelelawar buahnya ini, dia 99% tidak mungkin akan terjangkit virus Nipah. Kecuali memang dia habis bepergian dari negara tersebut kemudian membawa virus itu ke negaranya. Kenapa dia paling sering itu di India ataupun di Bangladesh? Ada satu literatur yang mengatakan bahwa itu pertama kali atau terjadi itu lebih banyak karena adanya deforestasi atau dia penebangan penebangan pohon-pohon tersebut atau hutan tersebut ditebang sehingga kelelawar-kelelawar buah itu dia pindah tempatnya, tinggal itu di sekitar lingkungan pemukiman manusia. Nah, makanya mulai tahun 98 dan tahun 2000 itu mulai banyak orang yang terjangkit. Terjangkitnya itu lebih banyak kembali yaitu di negara itu lebih banyak di Asia Timur, paling sering itu di India dan Bangladesh. Beberapa kasus itu ada di Malaysia, sempat juga ada di Singapura dan juga Pakistan. Namun Indonesia sendiri belum pernah sih ada yang tercatat.
gitu dok. Baik, baik, dok. Iya, baik. Berarti memang banyaknya di Asia ya, dok ya. Ya, Baik, ini sepertinya untuk pertanyaan semua sudah terjawab sih, dok. Mungkin dokter ada ya, pesan tertentu untuk viewers-viewers kita di sini? ya. Ya. Jadi ya, oke. Terima kasih dok. Jadi terima kasih juga kepada PAMKI Jakarta, PAMKI Bali, dan PAMKI Indonesia tentunya, Dr. Tika, Dr. Aiman yang sudah kita melaksanakan lah live IG ini. Tujuan kita di sini kan adalah lebih memberikan ilmu ataupun wawasan kepada masyarakat dan teman-teman sekalian bahwa virus Nipah itu ada. Kita harus waspada. Tetangga kita sudah kena di Malaysia lah, itu sudah pernah wabah. Seharusnya sangat mungkin atau besar kemungkinan Indonesia itu sebenarnya ada. Untungnya tapi secara epidemiologi belum ada satupun warga negara Indonesia yang terdeteksi. Jadi pesan saya untuk teman-teman sekalian, viewers yang sedang melihat pada pagi hari ini, ayo pola hidup bersih dan sehat itu atau PHBS itu tetap dilakukan. Jadi jangan lupa memakai masker ketika bepergian, kemudian mencuci tangan, baik sebelum dan setelah makan dan juga setelah bepergian. Oke, mungkin sekian dari saya dok pesannya. Kalau ada salah Iya, kata mohon dimaafkan. Terima iya. kasih, selamat pagi. Iya. Terima kasih banyak Dokter Agus atas penjelasannya yang sangat mudah dimengerti ya mengenai virus Nipah ini. Mulai dari Baik dok, pemahaman dasarnya, lalu mekanisme penularan serta pencegahannya. Semoga diskusi hari ini dapat membantu kita semua untuk lebih waspada ya dok, lebih siap dan amin, tetap amin. tenang dalam menyikapi informasi yang beredar terkait virus Nipah. Eh, Lalu kita juga ini ya dok harus memilah-milah, selalu mengutamakan sumber informasi Betul, yang terpercaya. Nah, salah ya, satunya adalah dari Instagram PAMKI ya dok ya. iya, setuju Baik, ya. dokter. Terima kasih kepada Dokter Agus, para sejawat Terima dan kasih teman-teman dok. yang telah bergabung IG Live hari ini ya. Saya Ya, kembalikan ke Dokter Aiman. Selamat pagi dok. pagi dok, terima Baik, kasih. terima kasih banyak Dokter Tika. Banyak. Jadi tadi sudah dibahas nih luar biasa mengenai virus Nipah yang masih banyak masyarakat yang masih takut nih sebenarnya. Terima kasih banyak dokter-dokter sudah menjelaskan. Dan buat teman-teman semua yang misalkan belum sempat nonton atau ketinggalan, tenang aja, video live ini akan disimpan di PAMKI cabang Jakarta ya. Kebetulan sama PAMKI cabang Bali nanti saya minta collaboration yang kalian bisa tonton ulang dan kalian bisa share ke teman-teman semua. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Salam. Terima selamat hari kasih pagi Minggu. dok. Selamat hari Minggu. Iya.